Ya, sekarang kita menuju PD non-homogen ya. Untuk PD ordo 2 yang atas ini PD PD homogen ya. Kita sudah mempelajari untuk koefisien konstan ya. A D kuadrat Y dx kuadrat tambah A dy dx tambah BY sama dengan 0. Misalnya begitu ya. Terus kemudian tapi apa? Itu salah satu bentuk saja dari PD yang koefisien konstan, itu merupakan salah satu bentuk dari PD linear non homogen ya. Linear homogen. Sekarang kita menuju ke PD linear non homogen ya. Tidak sama dengan 0 tetapi sama dengan fungsi X yang lain ya. Namanya katakanlah Rx. Maka ada dua teori penting ini, beda antara dua jawaban. Jawaban PD homogen ya pada interval terbuka adalah jawaban PD homogen. Terus jumlah jawaban PD non homogen dan jawaban apa itu homogen adalah jawaban non homogen ya. Mungkin ini agak sulit diikuti dengan kata-kata. Ya, saya akan mencoba mempraktekkan dengan bahasa matematika ya. Pensilnya mulai habis ujungnya. Ya, jadi misalnya saya punya PD homogen, yaitu PD non homogen ya. Yaitu berarti bentuknya D kuadrat Y dx kuadrat ditambah B, ini fungsi X ya, dy dx ditambah Q Y sama dengan Rx gitu ya. Maka ini karena ini PD ordo 2, basisnya pasti ada 2 ya. Yaitu sebut saja misalnya jawabannya adalah basis-basisnya Y1 dan Y2 ya. Kemudian di sini ada PD homogen ya. Saya sandingkan biar kelihatan. Nah, ditambah Qx Y sama dengan 0 ya. Jawabannya ini basis-basisnya yang PD homogen. Misalnya sebut sama dengan ya Y1 kita kasih tanda yang membedakan lah. Bendera gitu misalnya Y2 saya kasih begini. Di atasnya ini adalah basis-basis dari PD homogen. Maka ya apa tadi beda jawaban ini PD non homogen adalah jawaban PD homogen ya. Ya kita praktekkan saja. Maka kalau Y1 berarti beda berarti ini ya. D kuadrat Y1 kurang Y2 misalnya. Ini kan beda lah, beda jawaban dari PD non homogen ya. Kemudian ditambah Bx dy, ini dx salah tulis, begitu nyontoh kok aneh gitu.
Nah, ini dy dx ditambah ix, sorry ini y1 min y2 ya, y1 min y2 itu, terus ditambah qx, nah, y1 min y2 ya, ini bedanya. Maka kita bisa mengumpulkan yang y1 saja, d kuadrat y1 dx kuadrat ditambah px dy1 dx ditambah qx, nah, y1 ya dikurangi ya d kuadrat y2, nah, minnya di depan sehingga jadi plus dx kuadrat ditambah px, ya kan, dy2 dx qx ditambah qx y2. Oke ya, ini tentu saja sama dengan Rx ya, dikurangi Rx sama dengan 0 ya. 0 adalah sama dengan jawaban PD homogen. Ya, itulah yang dimaksud dengan teori yang pertama, yaitu beda jawaban ini antara jawaban PD non-homogen, tadi dalam hal ini Y1 kurang Y2, maka merupakan jawaban PD homogen. Sekarang jumlah jawaban antara PD homogen dan PD non-homogen ya. Kita pilih satu saja dulu, nanti kita bisa membayangkan bahwa itu kalau dilanjutkan hasilnya sama gitu ya, seperti kita ekstrapolasi ya. Nah, maka kita bisa apa tadi teorinya, jumlah ya, jumlah jawaban 2 dan 1 ya. Misalnya kita pilih Y1 dan Y1 yang ada untuk yang PD homogen yang ada benderanya, maka kita bisa menuliskan persamaan soalnya, yaitu D kuadrat Y1 ditambah dx kuadrat gitu kan, ditambah bx terus d y1 ditambah ya gitu kan, kemudian dx ditambah qx dikalikan Y1 tambah Y1 untuk PD homogennya ya. Kita bisa memisahkan ini, yang Y1 dan Y1 ada benderanya, sama dengan D kuadrat Y1 dx kuadrat ditambah px dy1 dx ditambah qx y1 gitu kan. Nah, kemudian kita tambahkan dengan d kuadrat y1 ya, yang homogen ditambah px ya, dy1 dx
ditambah Qx Y1. Ya, karena Y1 merupakan jawaban PD non homogen, maka ini kan persamaan yang kiri ini dah. Ya, sama dengan Rx yang kanan. Berarti ini kita bisa sama dengan Rx. Sedangkan yang ini adalah jawaban PD homogen, ya aksen. Maka ini adalah sama dengan yang kiri sama dengan berarti 0 ya. Tambah 0. Ya, sama dengan jawaban PD non homogen kan. Ya. Ini membawa kita kepada satu kesimpulan penting ya nantinya, yaitu bahwa Y general solution sama dengan Y homogen ditambah Y yang non homogennya. Ini salah satu aplikasi penting dari dua teorema yang baru saja kita bicarakan. Ya. Kita sampai ke teori yang bawah ini, bahwa general solution merupakan jumlah jawaban Y homogen dan Y non homogennya, yaitu Rx. Kalau kita masukkan ke PD soal ke sini ya, Y homogen ini pasti menghasilkan nilai 0 ya kan, karena dia merupakan jawabannya yang PD homogen. Sehingga yang Y homogen kita turunkan 2 kali, terus diturunkan sekali dikalikan PX, kemudian dikalikan Q, yaitu sama dengan 0 yang homogen. Sehingga tinggal YRX lah yang menentukan bentuk dari Rx, ya kan? Sehingga kalau tergantung ininya, tergantung Rx-nya, ya. Kalau misalnya bentuk E pangkat Kx gitu ya, Rx-nya, E pangkat Kx begitu, maka YR-nya pasti bentuknya ya E pangkat Kx. Demikian juga untuk bentuk-bentuk yang seperti sin Kx misalnya, cos Kx gitu kan. Karena turunannya sin kan cos, sin, cos, kembali begitu saja. Untuk bentuk-bentuk seperti ini sebenarnya Rx-nya kita bisa menduga YR X-nya ini ya. Bentuknya mirip dengan bentuk dari Rx-nya, YRx-nya. Jadi misalkan ya, kita kasih contoh saja biar memiliki pemahaman yang baik ya. Misalnya D kuadrat Y dx kuadrat terus ditambah 2y 2dy dx gitu. Nah, ditambah 101y, ini titiknya saya hapus biar enggak membingungkan. D-nya ikut terhapus. dy ini 101y misalnya sama dengan 10,4 E pangkat X. Ini bentuk Rx-nya seperti ini, maka YR-nya pasti bentuknya nanti seperti berupa fungsi E pangkat Kx. Maka pertama ya, kita cari jawaban BD homogennya kan. Ingat bahwa Y general solution sama dengan Y homogen ditambah YRx-nya. Maka kita bisa menggunakan persamaan karakteristik ya, sama dengan 0 gitu kan, BD homogen. Maka ini sama dengan lambda kuadrat ditambah 2 lambda tambah 101 sama dengan 0. Atau kita memperoleh min 2 plus minus akar B kuadrat ya, 2 kuadrat
min 4 kali 101 akarnya. Ini dibagi dengan 2A. Sama dengan min 2 plus minus akar 4 kurangi 404 ya. Nah, bagi 2. Ini ketemu min 2 plus minus akar min 400 ya. Dibagi 2 ya. Sama dengan, ini masuk ke dalam tanda akar, min 1 plus minus akar min 100 ya. Ya, karena 2 kalau masuk ke dalam tanda akar kan akar 4 ya. Ya, sehingga 400 bagi 2. Sehingga ini ketemu ya sama dengan min 1 plus minus 10i. Ya, maka jawabannya Y homogennya akar-akar imajinir Y homogen sama dengan E pangkat bagian realnya yaitu min 1 kalikan X dikalikan dengan A cos 10X tambah B sin 10X. Itu Y homogennya. Terus YR-nya bentuknya ya mirip seperti ini ya. Misalnya Y homogennya, YR-nya, YRX-nya bentuknya mirip ya. Sama dengan misalnya C E pangkat X ya. Perhatikan ini juga tidak proporsional dengan jawaban homogennya. Kalau proporsional harus dimodifikasi ya. Maka turunannya per dx ya tetap CE kan. Nah, demikian juga turunan ke 2-nya. Nah, sama dengan CE pangkat X. Kalau kita evaluasi, kita masukkan ke soal, berarti turunan kedua kita kasih warna yang lain. Sama dengan CE pangkat X ditambah 2C E pangkat X, karena ini turunan pertamanya adalah CE pangkat X, ditambah 101 Y-nya CE pangkat X sama dengan 10,4 E pangkat X. Ya, ini 104 ya. 104 C E pangkat X sama dengan 10,4 E pangkat X. C sama dengan 0,1. Sehingga YRX-nya YRX sama dengan 0,1 E pangkat X. Atau Y general solutionnya sama dengan PD homogennya, ya ini ditambah PD non homogennya. Kita tulis yang non homogennya dulu, boleh. Ya, ditambah E pangkat min X A cos 10X ditambah B sin 10X. Kita bisa memverifikasi jawaban kita, yaitu apa tadi, E pangkat min X A
cos 10x gitu ya. Tambah B sinus 10x. Ditambah YR-nya yaitu 0,1 E pangkat X. Maka kita bisa menurunkan ya dy dx-nya ya, sama dengan ini kita turunkan dulu yang depan, sisanya ditulis min E pangkat min X, kita tulis A cos 10x tambah B sin 10x. Ya. Kemudian yang ini kita tulis, yang di dalam kurung kita turunkan, ditambah E pangkat min X, turunannya cos min sin ya, min 10A sinus 10x. Terus turunannya sin cos, berarti plus 10B kosinus 10x. Terus ditambah 0,1 E pangkat X. Itu adalah turunan pertamanya. Turunan keduanya ya, kita bisa menurunkan masing-masing, ini agak panjang berarti ini. Turunan kedua ya, sama dengan E pangkat min X. Ya, kita kalikan A cos 10x ya, ditambah B sinus 10x, kemudian min E pangkat min X, yang kita turunkan yang di dalam kurung, min 10A cos 10x ditambah sin ya, turunannya cos ini bahaya ini. Ya, terus kemudian yang B-nya 10B kosinus 10x. Ya. Kemudian yang ini menjadi min E pangkat min X, sisanya kita tulis 10A sin tinggal menulis saja sin 10x ditambah B 10B tambah 10B eh, 10B kosinus 10x karena yang diturunkan yang depannya ini. Terus kemudian ditambah E pangkat min X, sekarang yang kita turunkan yang ada di dalam tanda kurung, yaitu 100A kosinus 10x min 100B sinus 10x ditambah 0,1 E pangkat X. Ini kita bisa sederhanakan menjadi E pangkat min X yang kosinus ya. Ya, kita kumpulkan yang kosinus 10x dari suku yang ini dapat A, yang sini min ya, min 10B. Ya, terus dari sini kosinus min 10 juga. Dari sini min 100. Ya.
min 100 apa yang kosinus A. Bahaya ini. 100A. Oke. Sekarang yang E pangkat min X sinus 10X gitu. Dari suku yang sini ketemu 10A. Yang sini, yang ini min 100B. Oh, salah ya, mulai yang atas sana. Sebentar. Ya. Kok cepat men. Ya, dari sini sinusnya kita dapat B. Kemudian min jadi plus ya, plus 10A. Kemudian plus 10A. Kemudian yang sinus dari sini min 100B. Ya, ditambah 0,1 E pangkat X. Ya, sama dengan ini kita bisa sederhanakan E pangkat min X kosinus 10X ya minus 99A nah, minus 20B ditambah E pangkat min X sinus 10X ya min 99B ditambah 20A. Nah, betul ya? Atau urutannya kita bikin A dulu ya. Biar nanti mudah mendeteksinya. Yang sinus mana ini ya? A-nya 20A. Nah, minus 99B ditambah 0,1 E pangkat X. Oke, ke PD soal ya. PD soal adalah D kuadrat Y dx kuadrat ya. Berarti PD soal yaitu D kuadrat Y dx kuadrat ditambah 2 dy dx ditambah 101y. Ya. Maka sama dengan turunan keduanya itu kita tulis ulang. Ya, min 99A min 20B ditambah E pangkat min X sinus 10X 20A min 99B tambah 0,1 E pangkat X ditambah 2 dy dx tambah 2 E pangkat min X terus 2 E pangkat min X ya tinggal pindah saja sebenarnya persis ini kemudian kurungnya 2 itu masalahnya yang bikin bingung. Ya, kemudian A cos 10X ditambah B sinus 10X dikurangi E pangkat min X min 10A min 10A sinus 10X tambah
10B kosinus 10X. Ya, terus ditambah 101Y. Tambah 101 ditambah 0,1 ya. Bentar. Tambah 0,1 pangkat X. Ya, terus yang ini 101 ya harus telaten Y-nya pangkat min X. Ya, kalikan A cos 10X tambah B sinus 10X ditambah 0,1 pangkat X. Oke. Ya, kita bisa menyederhanakan, yaitu yang pangkat min X cos 10X, ya, kita kumpulkan ya semua. Min 99A, min 20B, kemudian yang cos, terus ini plus 2A, plus apa min ya? Yang cos plus 2A. Kok sebentar. Ini yang cos adalah 99A min 20B. Dari sini nggak ada. Terus kemudian ini DYD. Oh, ini loh salah ini. Ya Allah. Ini min. Ini bahaya ini DYDX-nya. Tanda plus minusnya bisa terbalik ini. Ya. Yeah. Oke. Ini min, yang sini plus ya. Ya, plus. Ini salah. Maka ini kita peroleh dari sini min 2A. Cosnya. Yang dari sini 10B. Kalikan 2 ya, jangan lupa. Berarti 20B ya. Nah, terus cosnya plus 101A. Nah, kemudian kita tambahkan dengan pangkat min X sin 10X. Ya, dari sinnya dari suku yang pertama nggak ada, suku yang kedua 20A kurangi 99B. Terus dari suku yang ini min yang suku sinus min 2B ya. Ya, ini karena minnya ada di sini. Min 2B. Kemudian yang dari sini min 20A ya, karena kali 2. Ini kan 10, ya min 20. Minus 20A. Kemudian dari sisi sini tambah 101B. Oke, yang suku pangkat X. Ya, dari DYDX kita ketemu 0,1.
Ya, ditambah ini 2 kali 0,1, 0,2 ya. Terus dari yang sini 101 dikalikan 0,1 sama dengan 10,1. Oke, maka sama dengan yang ini kan 0 ya, yang di dalam kurung. Ini kita bisa mencoretnya. Yang ini juga sama dengan 0. Kemudian yang sini 0,3, 10,4 ya, 10,4 E pangkat X. Ya, ini adalah jawaban PD non homogennya ya, sehingga kita sudah verified ya jawabannya. Ya, itulah ya. Jadi bentuk dari apa? Mungkin saya resume dulu. Ya. Bentuk dari YRX-nya itu adalah sejenis bentuk dari RX-nya itu sendiri ya. Dan kita tentukan koefisien tak tentunya C. Ya, kita sudah mencari dari sini C sama dengan 0,1 sehingga kita ketemu Y general solutionnya sama dengan ini 0,1 E pangkat X, ini adalah komponen dari YRX ditambah ini YH-nya ya, Y homogennya yang kita peroleh dari sini kita pindah ke sini ya. Jawaban Y homogen kita tadi kita sudah verifikasi ya dengan menurunkan sekali, 2 kali, kemudian dimasukkan ke PD soal, hasilnya memang sama dengan 10,4 E pangkat X. Kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang PD non homogen ya. Kita sudah sampai pada bahwa general solution sama dengan Y homogennya, jawaban homogen ditambah YRX-nya ya, jawaban non homogennya ini yang YRX. Untuk YRX pasti define ya. Maksudnya tidak ada konstantanya ya, karena ini sudah tertentu untuk RX tertentu. Sedangkan untuk Y homogen ya bentuknya C1 Y1 ditambah C2 Y2 ya kan. Nah, masih ada konstanta. Konstantanya ini nanti tertentu jika dia penyelesaian parsial ya. Penyelesaian YP-nya ya. Untuk YP maka C1, C2 nanti tertentu ya. Kembali ke sini, Y homogen ya. Y homogen hanya kita bisa mencari jika kita tahu caranya menyelesaikan PD homogen ya. Yang kita pelajari masih PD linear, koefisien konstan ya sayangnya. Jadi ya hanya itu pembahasan kita ya, terbatas ya, karena kita menyelesaikan Y homogennya bisanya masih yang sudah dibahas adalah yang PD linear koefisien konstan. Ini kasus ini kan PD homogennya adalah koefisien konstan ya. Nah, terus kemudian kita menggunakan menyelesaikan YRX-nya dengan metode koefisien tak tentu ya. Yaitu yang RX-nya memiliki turun-turunan yang bentuknya mirip ya. Seperti E pangkat X, sin, cos gitu ya. Bahkan polinomial nantinya. Ya. Oleh karena itu sudah diberi contoh ya untuk E pangkat X sebelumnya. Nah, untuk yang lain ya, yang E pangkat X tadi
ini adalah Rx-nya E pangkat lambda gamma X misalnya, maka pilihannya untuk YRX adalah CE pangkat gamma X ya. Dan seterusnya ya, ini ada tabel-tabelnya untuk cos, sin, dan sebagainya. Oke, maka itu adalah aturan dasarnya ya, kita menggunakan tabel ini ya. Nanti yang kedua, ya mungkin C dulu ya mungkin sebelum B. Kalau jumlah Rx-nya merupakan jumlahnya kolom di kiri, misalnya KE gamma X ditambah K cos omega X, maka YR-nya ya jumlahnya yang sebelah kanan ya, yang ada di kolom sebelah kanan. Kemudian yang ke B ini perlu dimodifikasi ya, jika jawaban dari ya, YRX itu proporsional dengan YH-nya, karena tadi kan Y general solution ya ini ya merupakan YH plus YRX. Bisa saja YR-nya ini proporsional dengan YH-nya, sehingga tidak memberi basis yang lain pada dasarnya. Oleh karena itu harus dimodifikasi ya, berdasar pengalaman kita menyelesaikan PD linear ya, kita kalikan dengan X. Kalau masih linear lagi ya, kita kalikan lagi dengan X lagi ya, sampai nggak linear pokoknya. Tidak linear homogen. Ya, itu adalah menyelesaikan PD linear non-homogen dengan metode koefisien tak tentu ya. Mungkin kita langsung ke contoh saja ya, bagaimana kita menggunakan teori-teori tersebut pada contoh yang akan kita aplikasikan ya, penggunaan tabel ini dan aturan-aturan, 3 aturan ini ya, aturan dasar menggunakan tabel, modifikasi, dan penjumlahan. Ini banyak contoh soal tersedia ya. Ya, kita mulai dari yang mudah saja ya. Yang nomor 1 misalnya ini kelihatan mudah ya. Y homogennya juga nggak begitu sulit, akar imajiner, kemudian YRX-nya juga tidak sulit ya. Kita bisa melihat di tabel untuk pilihan YRX-nya. Kita tulis ulang soal nomor 1 tadi, yang harusnya mudah. Ya. D kuadrat Y, dx kuadrat ditambah 4Y sama dengan sin 3x ya. Ini YRX-nya, maka kita Y homogennya, ya, PD homogen, ya, biar mudah diikuti, saya pengen menulis dengan agak tertib. Ya, PD homogen D kuadrat Y dx kuadrat ditambah 4Y sama dengan 0 ya. Maka kita menyelesaikannya dengan persamaan karakteristik. Lambda kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Ketemu lambda 1, 2 sama dengan 2i ya, plus minus 2i. Akar min 4 soalnya. Oke, maka jawabannya YH sama dengan ya, E pangkat realnya nggak ada 0, berarti E pangkat 0, ya saya tulis saja lah. X, 0x gitu. Ditambah
A cos 2I plus 2X cos 2X ditambah B sinus 2X. Ini adalah Y homogennya ya. Sekarang kita mungkin saya ganti pensilnya. YR YRX ya, kita melihat ini sin 3X di tabel ya. Ya, maka ini kan sin omega X ya, dengan omega sama dengan 3, maka jawaban YR-nya adalah ini ya, K cos 3X plus M sin 3X. Ya, sama dengan K cos 3X tambah M sin 3X. Ya, turunannya dYR per dx sama dengan turunannya cos min sin min 3 cos sin 3x ditambah 3m kosinus 3x. Turunan keduanya ya, sama dengan min 9. Kita min 9m sinus turunannya cos min sin ya. Ya, pakai dalil rantai karena itu harus dikalikan koefisiennya ini. 1 kali 3, kemudian 3 kali 3 lagi, jadi 9. Oke. Kemudian kita masukkan ke ide soal ya. Ya, kita ganti warnanya lagi ya. Turunan kedua ya kita masukkan ini berarti min 9k cos 3x kurangi 9m sin 3x. Ini adalah turunan kedua ditambah 4 kalikan k cos 3x ya. K cos 3x ditambah M sin 3x ya. Itu harus sama dengan sin 3x. Kita kumpulkan yang sin ya. Sin 3x. Dari sini kita memperoleh 9m dan dari sini kita memperoleh 4m dari suku yang belakang. Ya. Terus ditambah yang cos 3x. Nah, dari sini kita memperoleh min 9k. Dari yang suku yang belakang, kita memperoleh 4k. Sama dengan sin 3x. Atau min 5m sin 3x ditambah min ya. Ya, min 5k cos 3x sama dengan sin 3x ya, ketemu ya. Yaitu M-nya
Kita ganti warna yang lain. M sama dengan min 0,2 ya. Sedangkan K sama dengan 0. Oke. Sehingga kita bisa memasukkan ini M dan K ke YR-nya sini. Berarti YR sama dengan K-nya kita masukkan 0, berarti nggak usah. M-nya 0,2 sin 3X. Oke, berarti Y general solution adalah Y homogen. Y homogennya adalah ini. Ini E pangkat 0 kan. Coba ini belum saya sederhanakan. E pangkat 0, 1. Ini berarti A cos 2X plus B sin 2X. Ya, kita tinggal membawa ini. Y general solutionnya sama dengan Y homogennya. Ya, bolehlah kita tulis Y homogennya dulu. B sin 2X ditambah Y R-nya, Y non homogennya, yaitu min 0,2 sin 3X. Sudah selesai jawabannya, ya tinggal diverifikasi, ya diturunkan sekali, 2 kali, kemudian dimasukkan ke PD soal ini, yang sebelah kiri tanda sama dengan, nanti hasilnya harusnya sin 3X ya. Kita ya akan mereview jawaban kita pada soal nomor 1, yaitu kita tulis mungkin soalnya apa tadi? Turunan kedua D kuadrat Y dx kuadrat ditambah 4Y sama dengan sin 3X ya. General solution yang kita temukan ya, sudah kita temukan sebelumnya, yaitu jawaban Y homogennya, yaitu A cos 2X dan B sin 2X ya. Kemudian jawaban non homogennya atau YRX-nya yaitu 0,2 sin 3X. Maka turunan pertama ya, karena ini PD ordo 2 ya, kita turunkan 2 kali ya. Dibagi dx sama dengan turunannya cos itu min sin, sehingga ini min 2a sin 2x, turunannya sin cos ya, plus 2b cos 2x. Ya, sekarang bagian yang non homogennya, turunannya sin cos 0,6 ya, karena dikalikan 3 cos 3x. Oke, kita turunkan lagi turunan dari turunan pertama D kuadrat Y per dx kuadrat. Sin turunannya cos berarti min 4a cos 2x ya. Yang ini plus 4 turunannya cos bensin ya. Hati-hati plus minusnya ini yang sering bikin, kalau kita nggak teliti ya bikin salah dan harus mengulang kadang-kadang. 4b sinus 2x. Ini turunannya cos, bagiannya yang
non homogen ya. Saya bikin warna yang berbeda. Karena turunannya cos adalah min sin. Min kali min jadi plus ya. 1,8 sinus 3x. Sekarang kita kembalikan ke soal ya. D kuadrat Y dx kuadrat tambah 4 dikalikan Y. Berarti ini 4 dikalikan, ini kan dy kuadrat ya. D kuadrat Y dx kuadratnya sudah ada di sini. Tinggal kita tambahkan dengan 4Y, soalnya kan gitu. Ya, Y-nya adalah, ya itu kita tinggal tulis Y general solutionnya itu. Cos 2x terus plus B sin 2x min ya. Min 0,2 sin 3x. Kalau kita buka kurungnya menjadi 4A cos 2x tambah 4B sinus 2x. Nah, yang bagian imajinernya, bagian Y R-nya atau PD non homogennya adalah min 0,8 sinus 3x. Ya, ini persamaan yang ya, Y-nya ya, 4Y. Berarti kita tinggal tambahkan bagian yang terakhir ini dengan dy kuadrat, d kuadrat Y dx kuadrat ya. Ya, tentu kalau kita jumlahkan ya, yang tengah ini jangan diperhatikan, tinggal yang saya kasih tanda panah ya. Ya. Ini min 4A turunannya cos 2x, yang sini 4A ya, berarti 0 ya. Atau min tak tulis, ini biar untuk kejelasan aja. Cos 2x ya, terus ditambah min 4b plus 4b sin 2x. Kemudian ditambah 1,8 min 0,8 sin 3x ya. Tentu yang perhatikan yang jawaban homogennya dengan baiknya dia mengenolkan dirinya sendiri ya. Ya kan? Ya, tinggal yang bagian non homogen. Bagian yang non homogen akan menghasilkan Rx ya. 1,8 dikurangi 0,8 berarti tinggal 1 sama dengan sin 3x ya. Itu adalah sama dengan Rx-nya di sini ya. Berarti kita sudah memverifikasi jawaban kita, yaitu D kuadrat Y dx kuadrat tambah 4Y sama dengan sin 3x akan menghasilkan general solution A cos 2x plus B sin 2x min 0,2 sin 3x. Yang warna merah ini adalah jawaban homogennya ya, yaitu D kuadrat Y dx kuadrat plus 4Y sama dengan 0. Yang warna hijau ini min 0,2 sin 3x ini adalah jawaban dari YRX-nya ya, YRX ini. Dan perhatikan ya operasinya ya,
menunjukkan bahwa yang homogen ini akhirnya mengenolkan dirinya sendiri, dan yang jawaban YRX nanti akan menghasilkan RX-nya ya, yaitu sin 3X.